Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Halo semua, jumpa dengan saya di channel Bagi-Bagi, yaitu channel yang berbagi untuk yang bersedia dibagi. Guna perkembangan channel ini, silakan subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Selamat menyimak. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki harta yang melimpah. Hartanya itu, ia dapatkan dari kemahirannya dalam berdagang. Hal itu terbukti kalau dirinya sedang melakukan kegiatan menjual dan membeli. Tidak perlu waktu yang lama, ia pun terkadang sudah berhasil mendapatkan keuntungan dari perdagangannya itu. Abdurrahman bin Auf dilahirkan di Mekah pada tahun ke-10 tahun Gajah, tepatnya pada tahun 581 Masehi. Umurnya lebih muda dari Rasulullah, demikian dikutip dari buku berjudul Dahsyatnya Ibadah, Bisnis, dan Jihad Para Sahabat Nabi yang Kaya Raya, oleh Ustadz Imam Mubarak bin Ali. Pada masa jahiliyah nama asli Abdurrahman bin Auf adalah Abdu Amru. Kemudian Rasulullah SAW menggantinya menjadi Abdurrahman. Ketika Rasulullah SAW hendak hijrah ke kota Madinah, Abdurrahman termasuk orang yang menjadi pelopor untuk mengikuti ajakan hijrah Rasulullah itu. Di Madinah, Rasulullah banyak mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansyar. Layaknya para Muhajirin lainnya, ia pun meninggalkan seluruh hartanya di Mekah. Sehingga, setibanya di Madinah ia tidak memiliki apapun. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah telah mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'id bin Al-Rabi, Al-Ansyari tatkala tiba di Madinah. Kemudian, Sa'id berkata kepadanya, "Saudaraku, saya adalah salah seorang penduduk Madinah yang mempunyai banyak harta. Maka, pilihlah dan ambillah. Saya juga memiliki 2 orang istri, lihatlah salah satunya yang menarik hatimu, sehingga saya bisa mentalakannya untukmu." Abdurrahman bin Auf menjawab, "Semoga Allah memberkatimu pada hartamu dan keluargamu. Akan tetapi, tunjukkanlah letak pasarmu." Maka, ditunjukkanlah pasar tersebut, sehingga ia pun bisa berdagang. Di tengah kemiskinannya itu juga, kreativitas Abdurrahman muncul. Ia meminta tolong kepada saudara barunya itu, untuk membeli tanah kurang berharga yang terletak di samping tanah sebuah pasar. Kemudian, tanah tersebut ia petak-petakan secara baik. Lalu, siapapun boleh berjualan di tanah itu tanpa membayar sewa. Apabila dari pedagang itu ada keuntungan, ia menghimbau mereka untuk memberikan bagi hasil seikhlasnya. Alhasil, banyak para pedagang yang tertarik dengan penawaran itu. Sehingga, mereka berbondong-bondong pindah ke pasar baru yang dikembangkan oleh Abdurrahman bin Auf. Hal itu membuat keuntungannya pun berlipat. Sehingga tak perlu waktu lama, dirinya berhasil keluar dari kemiskinan. Selain dikenal pandai dalam berdagang, ia juga dikenal sebagai seorang yang ulet dan pemberani. Pada saat Perang Badar, Abdurrahman bin Auf berhasil membunuh salah satu musuh Allah yaitu Umair bin Utsman bin Ka'ab at-Taimi. Keberaniannya itu juga, ia tampakkan ketika di Perang Uhud. Ia tetap berperang, walaupun banyak kaum muslimin yang lari. Jika sedang berjihad, ia pasti berdagang, berniaga. Hal itu ia anggap sebagai suatu amal yang keberhasilannya, diharapkan bisa semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keuletannya berdagang serta doa dari Rasulullah, menjadikan perdagangannya semakin berhasil dan sukses. Meskipun sangat kaya raya, tetapi dirinya tidak sombong. Ia tetap rendah hati dan hidup dalam kesederhanaan. Keistimewaan dari Abdurrahman bin Auf adalah dirinya dikenal sebagai sosok yang dermawan. Bahkan, beliau juga diberi sebutan sebagai manusia bertangan emas karena rajin beramal. Tak heran jika dirinya banyak dicintai para sahabat lainnya. Apalagi, dirinya banyak berjasa menyumbangkan kekayaannya untuk Islam. Abdurrahman bin Auf meninggal ketika berumur 75 tahun, ada juga yang mengatakan 72 tahun, pada tahun 31 Hijriah.
Namun pendapat lain menyebutkan tahun 32 Hijriah. Ia dimakamkan di pekuburan Baqi yang diimami oleh Utsman bin Affan berdasarkan wasiatnya. Ia meninggalkan 28 anak laki-laki dan 8 orang perempuan. Dalam sebuah riwayat, dikisahkan bahwa harta peninggalan Abdurrahman bin Auf itu ada yang berupa emas murni. Sedangkan, 4 orang istrinya masing-masing menerima harta warisan sebanyak 80.000 dinar pada saat itu. Ia juga selalu berusaha untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ketika perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf menyumbangkan 40.000 dinar untuk kepentingan perang. Ia juga membeli kurma yang hampir busuk dari para sahabat dengan harga yang normal. Hal ini dilakukannya untuk membantu para sahabat yang mengalami kesulitan ekonomi. Abdurrahman bin Auf juga dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Ia selalu membantu orang-orang yang membutuhkan, baik itu orang miskin, yatim piatu, orang sakit. Berikut adalah beberapa kisah Abdurrahman bin Auf yang menunjukkan kedermawanannya. Suatu hari, ada seorang wanita yang datang ke rumah Abdurrahman bin Auf untuk meminta bantuan. Wanita itu mengatakan bahwa ia tidak memiliki makanan untuk keluarganya. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf langsung memberikan sejumlah uang kepada wanita itu. Suatu ketika, ada seorang sahabat yang datang ke rumah Abdurrahman bin Auf untuk meminjam uang. Sahabat itu mengatakan bahwa ia akan mengembalikan uang tersebut setelah ia mendapatkan pekerjaan. Abdurrahman bin Auf pun langsung memberikan uang kepada sahabat itu tanpa meminta jaminan apapun. Kedermawanan Abdurrahman bin Auf telah menginspirasi banyak orang. Ia menunjukkan bahwa kekayaan yang dimilikinya tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk membantu orang lain. Berikut adalah beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Abdurrahman bin Auf. 1. Kejujuran dan amanah adalah kunci kesuksesan dalam berdagang. 2. Sedekah adalah salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Orang yang dermawan akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah dari saya. Silakan subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah buat kita semua. Nantikan video-video kami selanjutnya dan silakan tonton video-video yang sudah kami buat. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah, amal jariah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.